Selamat malam, saya Nurhayati Sinaga dari SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau men-sharingkan pengalaman saya pada saat pembelajaran biologi. Pada pembelajaran biologi, kita mengenal beberapa metode pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran biologi. Salah satunya yang sering saya pergunakan yaitu discovery learning. Apa itu discovery learning? Mari kita sama-sama membahas dan sama-sama belajar tentang apa itu discovery learning. Bentar ya, mari kita lihat. Discovery learning merupakan discovery learning itu merupakan suatu metode pembelajaran yang menurut saya sangatlah cocok untuk pembelajaran biologi. Kenapa? Biologi itu sangat dekat dengan alam. Apa yang dipelajari di dalam biologi itu adalah merupakan fakta, merupakan realita. Dia tidak berupa eh, hanya sebuah konsep, tetapi bisa merupakan faktual. Tahapan dalam discovery learning diantara yang pertama stimulasi. Kita harus memberikan stimulus dulu kepada siswa-siswi. Salah satu caranya adalah misalkan kita pada saat ini akan mempelajari tentang metabolisme, maka kita memberikan stimulus dulu kepada anak-anak. Apa sih enzim? Nah, anak-anak akan berpikir, apa ya enzim? Kita sering ngomong enzim. Di kelas 11, anak-anak sudah tahu ada enzim-enzim yang bekerja pada saluran pencernaan. Di antaranya ada enzim tialin, ada enzim amilase, ada enzim pektin, dan sebagainya. Setelah anak-anak mulai kita memberikan stimulus, maka anak-anak mulai terangsang untuk mempelajari lebih jauh. Maka tahap yang kedua kita berikan identifikasi masalah. Kita memberikan kepada anak-anak, mereka mencoba untuk melakukan suatu pengidentifikasian masalah. Identifikasi masalah bisa kita berikan kepada anak-anak dalam berbagai konten. Bisa saja dalam YouTube, bisa saja dalam LKPD, bisa saja dalam suatu permasalahan, bisa juga dalam suatu praktikum. Yang ketiga, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Apabila siswa-siswi sudah mengumpulkan data, maka dia akan mencoba mencari informasi. Setelah mencari informasi, maka dia akan memverifikasi hasil tersebut. Begitu selesai dengan memverifikasi hasil tersebut, maka dia akan membuat suatu kesimpulan. Maka pada saat anak-anak discovery learning kita gunakan dalam pembelajaran, maka anak-anak akan berusaha mencari apa dan bagaimana sampai mendapatkan suatu kesimpulan tentang apa yang dia dapat pada pembelajaran hari itu. Misalkan, dengan kita memberikan stimulus kepada mereka, kita hari ini akan praktik atau kita akan praktikum tentang metabolisme. Bisa saja kita hanya mengatakan kita akan praktek metabolisme. Anak-anak akan berpikir, pakai apa ya? Cara kerjanya bagaimana? Mereka akan mencari literasi dari berbagai fakta. Maka setelah itu dia akan mengumpulkan suatu data-datanya akan dia kumpulkan. Jika enzim itu harus bekerja secara spesifik, enzim itu harus bekerja pada substrat yang khusus, enzim itu hanya dibutuhkan sedikit. Ini akan dia berusaha mencari data. Setelah data itu ada, dia kumpulkan informasinya, maka mereka akan menyimpulkan bahwa dalam metabolisme itu yang bekerja adalah enzim. Walaupun sedikit, namun enzim itu sangatlah dipergunakan di dalam pertumbuhan dan metabolisme makhluk hidup. Kiranya discovery learning ini ada lagi metode yang lain yang bisa kita combine. Tetapi di dalam biologi itu yang lebih sering saya gunakan yaitu discovery learning. Kenapa? Karena dengan discovery learning, anak akan mencari sendiri, akan mengeneralisasi sendiri apa yang dia pelajari. Sehingga akan membentuk memorinya sampai nanti dia akan paham tentang materi yang dia temukan.
Itu saja yang bisa saya sharingkan tentang discovery learning di dalam pembelajaran biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.